Halo and welcome back teman-teman netizen atau warganet ke konten terbaru dari channel YouTube Bola Bung Binder. Di konten terbaru hari ini teman-teman, saya ingin memberikan review dari pertandingan Piala FA antara Middlesbrough versus Chelsea yang berakhir untuk kemenangan Chelsea dengan skor 0-2. Dengan demikian Chelsea berhasil lolos ke babak semifinal dari Piala FA setelah sebelumnya Chelsea berhasil lolos ke babak perempat final dari Liga Champions, dan Chelsea kembali membuka peluang untuk lolos ke final Piala FA dan juga tentunya ke final Liga Champions. Meskipun tidak akan mudah untuk Chelsea teman-teman, karena kita tahu bahwa ada faktor non teknis juga yang bisa saja nanti mempengaruhi performa dari Chelsea. Meskipun sejauh ini kita tidak melihat ada perbedaan di atas lapangan dari para pemain Chelsea, walaupun mereka sudah mendapatkan sanksi tersebut kan. Tapi kita tidak akan pernah tahu teman-teman, jika nanti Chelsea juga mulai kesulitan untuk bisa mempertahankan momentum mereka, seandainya nanti benar-benar tidak ada penonton yang bisa hadir di Stamford Bridge ketika Chelsea bermain. Apakah itu di Champions League atau juga di Piala FA, karena kan beritanya seperti itu. Meskipun ada berita lainnya yang menyatakan bahwa bisa saja Chelsea menjual tiket kepada para supporternya, tapi hasil dari penjualan tiket tersebut akan disumbangkan kepada korban perang di Ukraina. Artinya secara finansial Chelsea tentu sekarang dalam kondisi yang sulit, karena kita juga tidak tahu berapa uang yang tersisa di kas Chelsea. Nah, jadi ada begitu banyak faktor yang bisa menyulitkan Chelsea nantinya. Tapi untuk sementara kita bisa melihat bahwa para pemain Chelsea fully fokus dalam setiap pertandingan mereka, dan Thomas Tuchel sepertinya benar-benar memompa motivasi dan juga determinasi dari para pemain, karena terlihat jelas teman-teman, sejak Chelsea disanksi, permainannya dalam tanda kutip menggila. Dan saya pikir tim-tim besar lainnya juga tentu akan khawatir bertemu Chelsea sekarang ini. Ya, saya mengatakan apa adanya, bukan untuk menyenangkan kalian yang merupakan fans dari Chelsea. Tapi jelas terlihat di atas lapangan, Chelsea sudah bisa mencetak banyak gol. Chelsea bisa comeback lawan Lille. Chelsea bisa mengalahkan Middlesbrough tanpa kesulitan. Chelsea bisa menyulitkan Lille untuk menciptakan banyak peluang. Chelsea bisa menyulitkan Borough untuk menciptakan satu pun peluang yang berbahaya. Dan sebelumnya lawan Newcastle pun ketika pertandingan sepertinya akan berakhir seri, tiba-tiba ada gol dari Havertz yang membuat Chelsea mendapatkan 3 poin. Dan terlihat pemain-pemainnya mulai bisa mencetak gol. Lukaku sekarang kembali mencetak gol. Havertz lagi bagus mencetak gol. Ziyech permainannya mulai membaik. Tanpa Kante pun di pertandingan lawan Middlesbrough, Chelsea masih bisa survive. Ya, tapi paling tidak kita juga melihat ada peran besar dari para pemain yang berada di lini pertahanan seperti Rudiger, Cesar Azpilicueta, Thiago Silva, karena dalam 2 atau 3 pertandingan terakhir para pemain tim lawan itu sulit banget menciptakan peluang yang berbahaya ke gawang dari Chelsea. Anyway, Triple B tentu ingin memberikan informasi dari lineup kedua tim teman-teman ya. Ini adalah pertandingan yang tidak mudah bagi Chelsea teman-teman. Kenapa? Karena Middlesbrough kita tahu sebelumnya menyingkirkan Manchester United melalui adu penalti di Old Trafford, kemudian menyingkirkan Tottenham Hotspur. Tentu tim ini punya motivasi yang kuat, determinasi yang tinggi untuk bisa juga mengalahkan Chelsea. Middlesbrough ini adalah giant killer teman-teman, tapi giant killer ini di-kill oleh Chelsea di pertandingan ini. Oke, from the lineup ya, kalau dari Middlesbrough saya tidak familiar dengan para pemainnya ya, dan saya juga yakin para viewers juga, kalian semua juga tidak familiar dengan para pemainnya. Tapi saya cuma tahu satu pemain nih, Balogun, yang dipinjam dari Arsenal, yang tidak mendapatkan tempat di Arsenal. Usianya juga masih muda, baru 20 tahun, dan Borough kita tahu bukanlah tim papan atas di Championship. Tapi saya pikir itu bukan berarti Chelsea akan menang dengan mudah, karena ini juga bermain di kandang Middlesbrough yang kita tahu stadionnya fully packed, dan mereka punya peluang untuk menyingkirkan Chelsea, apalagi bermain di kandang sendiri. From the lineup ada Jake Steele, ada Fry, ada Paddy, ada Lumley, ada Isaiah Jones, ada Matt Crooks, Jonathan Howson, Marcus Tavernier, good game. Neil Taylor bagus juga mainnya. Balogun tidak berkutik, Connolly tidak berkutik. Ya, maka itu 2 pemain ini juga akhirnya diganti. Dari Chelsea ini yang menarik di pertandingan lawan Lille, saya masih ingat formasi dari Tuchel itu adalah 5-3-2 ketika bertahan dan 3-5-2 ketika menyerang. Di pertandingan ini kalau menurut hemat saya, formasinya ketika bertahan adalah 4-2-3-1 dan ketika menyerang adalah 4-3-3. Pulisic, Lukaku, Ziyech, Kovacic, Ruben Loftus-Cheek, Mason Mount, Malang Sarr, mulai bagus permainan dari Malang Sarr, Antonio Rudiger, Thiago Silva, dan
Cesar Azpilicueta, kapten tim yang tidak ada lelahnya di setiap pertandingan, dan Edouard Mendy yang saya melihat seperti penonton saja di pertandingan ini. Hanya satu saja itu yang dia melakukan penyelamatan. Ya memang bukan peluang yang berbahaya juga sih, yang dari corner kan, dari pemain Middlesbrough. Dari jalannya pertandingan sebetulnya Chelsea itu di 5 menit awal sudah bisa mencetak gol. Ketika ada umpan-umpan yang diberikan ke dalam kotak penalti, bahkan Pulisic sudah melakukan shooting tapi masih bisa dihalau oleh pemain dari Middlesbrough, dan akhirnya Chelsea bisa mencetak gol cepat. Ini yang dibutuhkan Chelsea, teman-teman. Karena dengan mencetak gol cepat mereka bisa kembali mengatur tempo permainan dan tentu akan memanfaatkan counter attack. Dan kita lihat di pertandingan ini gol pertama dicetak oleh Lukaku. Ya memang Lukaku kembali dipasang di pertandingan ini ya teman-teman. Dan saya pikir tidak ada salahnya juga memberikan menit bermain kepada Lukaku meskipun dia lagi kesulitan mencetak gol. Apalagi kan dia dibeli dengan harga yang mahal. Dan dia bisa menjawab kepercayaan itu, dan teman-teman perlu perhatikan bahwa proses serangan dibangun dari lini pertahanan. Inilah salah satu kekuatan Chelsea. Sama seperti Manchester City, sama seperti Liverpool, membangun serangan dari lini pertahanan, build up from the defense. Dan itu tidak mudah teman-teman, tapi Chelsea berkali-kali sering berhasil melakukan itu. Sama seperti City, sama seperti Liverpool, sedangkan Arsenal masih belajar. Ya, Arsenal masih belajar, masih dalam proses untuk bermain seperti Chelsea, Liverpool, dan juga Manchester City. Ya gak apa-apa lah, saya sedikit-sedikit singgung Arsenal. Yang menang kan mereka, ya tapi wajar lah mereka menang lawan Aston Villa kan, dan wajar juga kalau lawan Liverpool. Oke, sekarang kita fokus lagi ke match Chelsea. So, this was a good build up. Dan kita melihat peran dari Ziyech, dari Mason Mount begitu baik ketika mereka memulai proses serangan, dan akurasi umpan yang begitu baik kepada Lukaku sehingga dia hanya tinggal menyontek bola tersebut. Unggul 0-1, Chelsea punya beberapa peluang lagi yang akhirnya kita lihat lagi-lagi dengan build up dari belakang. Teman-teman perlu juga cermati bagaimana jarak antara para pemain Chelsea itu tidak begitu jauh, sehingga ketika mereka membangun transisi positif, ya mereka bisa dengan cepat melakukan itu, dan itu yang menyulitkan para pemain Middlesbrough karena mereka tidak bisa mengantisipasi passing-passing yang diberikan oleh para pemain Chelsea, karena mereka tidak selalu menyerang dari kiri, tidak selalu menyerang dari kanan, tapi juga bisa menyerang dari tengah seperti yang mereka mencetak gol kedua ini, di mana akhirnya bola diberikan kepada Mason Mount memberikan bola kepada Ziyech. Bisa saja Ziyech memberikan umpan kembali ke dalam kotak penalti, tapi ini pemain yang pintar, dia pilih untuk shooting, dia mencetak gol menjadi 0-2. Nah, kemudian Chelsea mulai tenang mengatur tempo permainan. Lukaku should have scored ketika ada umpan yang dilepaskan oleh Pulisic, terkena pemain Borough, dan Lukaku sudah melewati kiper, tapi ternyata masih bisa diblok oleh pemain Borough. Memasuki babak kedua, nah di sini nih terlihat Borough benar-benar ingin mencetak minimal 1 gol dan mempersulit Chelsea. Ada 4 pergantian pemain yang mereka lakukan teman-teman sebelum menit ke-60. Tapi ternyata tidak ada peluang sama sekali dari Middlesbrough yang berbahaya teman-teman. 0 peluang dari Middlesbrough. Gak bisa mereka menciptakan satu pun peluang yang berbahaya ke gawang dari Mendy. Kenapa? Karena para pemain Chelsea mengawal daerah, mengawal area, menutup segala area. Jadi para pemain Borough itu mau tidak mau perlu shooting lebih sering dari luar kotak penalti. Nah itu yang membuat mereka sulit mendapatkan peluang yang berbahaya, atau istilahnya on target. Dan saya pikir ini ada pergantian pemain yang juga pintar dari Tuchel. Dia memainkan Werner, memainkan Kante tentu untuk menjaga lini tengah, kedalaman lini tengah. Werner tentu untuk tetap memberikan ancaman kepada Borough. Werner seharusnya sudah mencetak gol, 1 dari header, kemudian 1 lagi tendangan yang diblok. Ya Werner 11-12 juga ya dengan Lukaku, ya sulit banget mencetak gol. Kennedy masuk, dan ada Harvey Bill juga masuk menggantikan Lukaku, dan kita lihat sepertinya Tuchel kembali ya coba untuk mengorbitkan pemain-pemain muda seperti Harvey Bill yang masuk. Not bad permainan dari pemain ini. Saya melihat cukup menarik, pemain yang masih muda ya, tentu dengan lebih banyak pemain muda yang akan diorbitkan di Chelsea, tentu mereka nanti akan punya skuad yang lebih dalam lagi. Dan seperti yang saya pernah jelaskan dan tegaskan, bahwa seandainya para pemain pilar Chelsea itu tidak cedera silih berganti di pertengahan musim, maka saya pikir seharusnya Chelsea itu juga challenge Manchester City dan Liverpool untuk menjadi juara di Premier League musim ini. Tapi karena begitu banyak pemain yang cedera ketika itu, maka performa dari Chelsea tidak konsisten. Banyak yang menyatakan bahwa Tuchel salah, tidak berubah konsepnya. Buat apa dia rubah konsep permainan dia? Orang dia sudah berhasil kok dengan konsep permainan dia. Dan kembali dia buktikan dengan konsep permainan kolektif, dengan kerjasama yang baik, dengan memanfaatkan transisi positif, which means fast break. Chelsea berhasil mengalahkan Middlesbrough di kandang Middlesbrough dengan skor 0-2 dengan sangat meyakinkan. Tinggal sekarang kita tunggu apakah Chelsea akan tetap bisa dalam grafis yang stabil, meningkat dan stabil dan tajam seperti sekarang,
atau justru nanti mereka akan kesulitan ketika memang benar-benar tidak ada penonton yang bisa hadir di Chelsea ketika mereka bermain di Champions League dan juga di FA Cup. Karena kan di Premier League memang supporter yang telah memberi tiket terusan bisa nonton di Stamford Bridge. Tapi untuk sementara menurut saya Chelsea adalah tim yang sedang on fire. Dan saya yakin tim-tim besar lainnya akan khawatir jika bertemu Chelsea sekarang ini. Ya saya juga khawatir sih sebagai fan Real Madrid ya. Tapi saya pikir melihat performa dari Chelsea ya wajarlah mereka bermain bagus begini. Pemain-pemainnya sudah mulai paham dengan taktik dari Tuchel. Pemain-pemainnya juga tidak egois. Mereka bisa bermain kolektif, kerjasamanya bagus. No hate, only football. Salam sepak bola.